Bab kedua yaitu pembahasan latar kesejarahan, keadaan sosial politik konteks Arab pra-Islam. Pada abad ke-7 Masehi, kawasan Jazirah Arab sebagai tempat Rasulullah SAW berkiprah dalam pekabaran ilahinya. Arabia dalam pandangan di kancah negara merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah yang ketika itu dalam kuasa Byzantium dan Persia. Upaya kedua imperium dalam rangka kontrol politik atas Jazirah Arab. Imperium Romawi memiliki kekuatan imperialis terbesar, memiliki tujuan menyatukan suku-suku Arab di bawah pengaruhnya guna menentang Persia. Romawi menjadikan Kristen sebagai agama resmi yang mana banyak bertentangan dengan Kristen Syam dan Mesir. Karena hal ini, Imperium Romawi banyak berpegang kepada kekuatan militer berdasarkan imperialis semata. Sementara Imperium Persia merupakan lahan bagi pemikiran-pemikiran agamis secara filosofis yang menyimpang. Dalam konteks ini, Al-Buti menjelaskan titik persamaan keduanya, bahwa peradaban dan budaya yang didasarkan pada fondasi nilai-nilai materialisme tanpa adanya nilai-nilai ideal. Dalam kehidupan di Jazirah Arab ketika risalah dibawa Rasulullah memiliki keterkaitan yang erat dengan dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab, seperti halnya Mekah yang menjadi pusat perniagaan yang sangat makmur, dan sementara Madinah menjadi oase kaya yang merupakan kota niaga walaupun tak sebesar Mekah. Dalam misi Rasulullah, Madinah mempunyai peran sentral, akan tetapi telah nampak yang paling mendominasi dalam ungkapan Al-Quran adalah Mekah. Tajir atau pedagang sendiri meskipun tidak tercantum dalam Al-Quran, dan kata tijarah atau perniagaan hanya disebutkan dalam 9 tempat. Dalam penelitian C.C. Tori, dalam istilah perniagaan digunakan di dalam kitab suci untuk mengungkapkan bukti-bukti doktrin yang paling mendasar. Selain itu, ungkapan dari dunia perniagaan memang menghiasi lembaran-lembaran Al-Quran dan digunakan mengungkapkan ajaran-ajaran pokoknya. Namun, di tengah-tengah masyarakat niaga muncul masalah-masalah pergolakan sosial, praktek perekonomian yang tidak etis, pemisah antara kaya dan miskin mengancam masyarakat Mekah. Bagi orang Arab sendiri, menilai dunia yang fana ini merupakan satu-satunya dunia yang penuh eksistensi, yang secara khas mencirikan pandangan dunia Arab direkam dalam bagian Al-Quran. Adapun sisi kehidupan di Jazirah Arab adalah pertanian. Di samping Yaman, terdapat sejumlah oase di bagian barat Arabia yang pekerjaan utamanya adalah petani. Oase terpenting adalah Madinah dengan panen utamanya kurma. Sisi kehujahan Jazirah Arab telah dikemukakan di dalam Al-Quran seperti pengairan irigasi yang mempengaruhinya, dan di luar itu masih mengandalkan curah hujan. Selanjutnya, suasana keagamaan konteks Arab pra-Islam. Sebagaimana telah dikemukakan perihal di sekitar Madinah yang terdapat pemukiman Yahudi yang dapat ditelusuri keberadaannya mulai abad pertama Masehi. Berbeda halnya dengan Yahudi, orang-orang Kristen di Arabia memiliki posisi yang kurang baik. Meskipun demikian, agama Kristen memiliki sejumlah pengikut dari kalangan Badui yang tinggal di sekitar perbatasan Syria dan Yaman. Berdasarkan pernyataan di atas, beberapa peneliti barat beranggapan spekulasi berkenaan dengan suasana keagamaan di Arabia. Pertama, Yudeo-Kristania. Dalam gagasannya sebelum kedatangan Islam intelektual, Arabia telah dirembesi gagasan-gagasan tersebut. Yang kedua, Richard Bell lebih menitik beratkan pada gagasan Kristen. Yang ketiga, C.C. Tori merujuk pada gagasan Yahudi. Pada beberapa gagasan spekulasi ini ditujukan dalam menjelaskan asal-usul genetik Al-Quran. Adapun di 3 tempat dalam Al-Quran disebutkan pemeluk agama lainnya, yakni Syafi'in bersama ahli-ahli kitab. Juga disebutkan pengikut agama Majusiyah, yakni orang-orang Majusi. Pengikut agama ini terdapat di Yaman, Oman, Bahrain, dan Persia.
Selanjutnya, kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah lahir sekitar 570 Masehi dari seorang ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Di saat dalam kandungan ibunya, beliau telah ditinggal oleh ayahnya dan ibunya menyusul ketika beliau usia 6 tahun. Keyatiman Rasulullah telah tercantum dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6-8, bahwa pada ayat tersebut memberi petunjuk tentang keyatiman Rasulullah. Sementara ayat ke-7 mengindikasi tentang jalan sesat yang ditempuh Rasulullah semasa mudanya sebelum mendapatkan petunjuk. Dan ayat yang ke-8 mengungkapkan kehidupannya yang serba kekurangan. Semasa mudanya, ketika telah mendapat gelar Al-Amin, sekitar usia 20-an, beliau menjalankan misi perdagangan Khadijah. Dengan gelar tersebut mendapat ketertarikan seorang Khadijah, kemudian meminangnya ketika umur 25 tahun. Kehidupan Rasulullah dimulai ketika umur 40 tahun. Sejarah mencatat beberapa waktu sudah menikah dengan Khadijah. Rasulullah secara teratur ke Gua Hira untuk melakukan renungan mendalam dalam beribadah. Dan di saat umur itulah Rasulullah mendapatkan pengalaman kenabiannya. Pada mulanya, Rasulullah mendakwakan risalah kenabiannya secara pribadi kepada kalangan keluarga. Sekitar 2 tahun setelah pewahyuan pertama, ketika Rasulullah menyampaikan pesan-pesan ilahi, maka secara terbuka kepada hayalak beliau menyampaikan dan menimbulkan penindasan terhadap pengikutnya. Di tengah kondisi demikian, Al-Quran mengekspresikan diri dalam berbagai cara, mulai dari mengancam orang Mekah dari perbuatan yang diperbuat sampai hal yang dilakukan, khususnya dalam keingkarannya kepada Rasul.